Opening. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenal sebelumnya Jakarta. Kami ke sini tuh untuk melakukan observasi mengenai UMKM Ibu. Kalau boleh tahu Bu, nama UMKM-nya tuh apa sih Bu? Oh, namanya kalau sekarang sudah PT Parjono Keramik Jaya. Kalau Masnya dulu kesini kan masih UMKM. Sekarang kita sudah berbadan hukum, sudah PT Parjono Keramik Jaya itu mulai tahun ini. Terus kalau boleh tahu yang melatar belakangi Ibu membangun apa ini kan kayak kita lihat juga kerajinan ya Bu ya. Yang awal mulanya kok ada ide untuk membuat kerajinan ini apa? Ada ide membuat kerajinan ini karena satu bahan bakunya itu waktu itu loh, kita kan membuatnya dari tahun 2003 itu waktu itu bahan bakunya melimpah. Terus yang kedua ketersediaan tenaga kerja yang ada di sekeliling kita itu ada. Terus yang ketiga itu saya ingin cita-cita satu melihat, jadi kan dulu Pak Parjono itu sebagai pekerja, dia itu dulu karyawannya dari Mutiara Keramik, terus saya tuh ingin loh seperti itu. Nah, akhirnya dia punya setelah menikah itu berinisiatif untuk membuka sendiri, karena kita tahu kalau keramik itu pasarnya akan bagus gitu loh, luas gitu kan, bagus karena ini kan kerajinan yang ramah lingkungan, jadi kita tidak menggunakan bahan baku pakai kimia, tidak menggunakan apa itu kan, kalau tanah liat itu kan bukan seperti semen. Kalau semen itu kan mungkin ini kan lebih ke natural, jadi mungkin perkembangannya untuk kedepannya itu pasarnya masih bagus gitu. Terus kalau semisalnya proses rekrutmen karyawannya waktu pas mau nyari karyawan itu gimana Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Luar biasa. Rekrutmen karyawan itu sebenarnya kan ini harus mempunyai skill ya Mbak ya. Yang pertama itu untuk borong itu kan karyawan ada dua, tenaga borong dan tenaga harian. Untuk membuat itu pakai tenaga borongnya itu untuk cetak atau servis yang di video tadi. Kalau untuk finishing itu kita menggunakan tenaga harian. Rekrutmen itu ya pertama karyawan saya kan dulu cuma 1, 2, 3, 4, 5 kan karyawan dari tahun 2003 sampai sekarang 2023, 20 tahun itu alhamdulillah tidak ada yang keluar, dan itu menambah kalau sampai sekarang itu sekitar 25 orang. Caranya itu pertama ya kan Mbak, kita ngajarin dulu kan Pak Parjono bisa, terus ada yang diajarin di sini, ada yang memang mereka juga sudah bisa terus kerja di sini. Yang belum bisa itu diajarin. Yang kedua tuh kalau saya butuh karyawan itu memang saya buka loker, bukanya loker lewat status di WA, lewat komunitas Facebook yang ada di sekitar sini, di Pundong, di Imogiri. Saya masukin kalau saya mau buka loker dengan ketentuannya, misalkan harus bisa ini, kalaupun tidak bisa asalkan dia mau belajar kita ajarin. Tapi sebagian besar itu mereka belajar di sini, jadi ada ikatan batinnya sama sini. Oh ya dulu tuh saya nggak bisa apa-apa, sekarang bisa mengerjakan itu karena belajar di sini. Makanya itu sudah ada ikatan antara kita sama karyawan, makanya karyawannya itu jarang yang keluar Mbak, tapi selalu nambah. Nah yang di luar itu sekitar ada 40 orang. Untuk tenaga anyamnya itu juga yang kasih ilmunya ya dari sini, dikasih Pak Parjono, dikasih berkumpul ibu-ibu itu terus diajarin anyam. Nah seperti itu caranya rekrutmen karyawan.
Terus kalau misalnya tadi kan dijelaskan Bu ya, awal-awalnya itu kan dilatih dulu ya, dilajari. Nah itu berapa lama sih Bu untuk pelatihan itu? Oh lama. 2 minggu paling baru bisa. Pertama itu seminggu. Kadang nek sing nggak ada kemantepan dalam hati saya ingin bisa itu, dia akan nganu udah seminggu itu udah selesai aja, terus dia wes nggak mau, terus kita terus akhirnya kayak kompetisi dulu, tersasar dengan sendirinya itu loh. Nanti yang bisa, kalau enggak ya wes cuma belajar 1-2 hari 3 hari pergi gitu. Berarti kan ini kan udah termasuk PT ya Bu ya. Terus kalau misal budayanya apa sih budaya di sini? Maksudnya menerapkannya seperti apa? Atau mungkin ada jam-jam kerja tertentu mungkin yang diterapkan di perusahaan? Oh ya, sebenarnya kalau PT-nya ini tuh bukan PT perseroan terbatas, bukan loh ya. Ini PT perseorangan. Jadi kita kemarin PT perseorangan itu sahamnya atau itu hanya dimiliki oleh 1 orang per orang, jadinya cuma Pak Parjono itu sebagai direkturnya sudah itu. Terus kalau jam kerjanya jam 8, kita masuk jam 8 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 1 istirahat, jam 1 sampai jam 4 mulai bekerja lagi, begitu. Untuk hari-hari libur, contohnya kayak Sabtu Minggu ada libur atau enggak Bu? Liburnya hari Minggu, Sabtu masuk, masuk biasa. Kalau PT saya bukannya lebih ke ini ya, ke peraturan, tapi adalah itu ke perizinan, dimana kalau ekspor kan harus berbadan hukum, minimal adalah perseorangan. Jadi pembentukan PT itu bukan untuk misalkan harus ada SOP-nya, itu tuh standar operasional prosedurnya, peraturannya, gajinya itu enggak, tapi lebih ke perizinan perizinan yang dituntut. Nah, perizinan yang dituntut oleh buyer dan oleh negara kita. Jadi dipaksa gitu. Kalau enggak saya enggak mau Mbak bikin PT perseorangan. Soalnya apa? Kebelakangnya adalah pajak. Nah itu kalaupun boleh ekspor tanpa badan hukum pasti tidak akan buat. Dan semua sekarang peraturan seperti dipaksa tadi, peraturan itu. Nah itu. Terus tadi kan saya lihat di pas pembuatan itu Bu ya, ada bahan bakunya kan tanah liat. Nah untuk tanah liatnya sendiri itu emang ngambilnya itu di suppliernya langsung, maksudnya udah ada, maksudnya udah langganan atau beda-beda gitu? Sudah. Itu ambilnya di Kasongan, dia sudah menyediakan tanah liat yang sudah digiling, sudah siap untuk dipakai. Kalau gonta-ganti itu pas kita dulu mencari kecocokan. Kalau sudah cocok, ya udah tetap 1 orang, nggak boleh gonta-ganti. Nanti penyusutannya akan beda-beda. Tapi ketika kita sudah berlangganan dengan 1 orang, kok dianya mutunya berubah. Kemarin kan saya juga ada kena masalah itu, untung aja yang pesan itu dia tidak ada inspektornya yang ada di Indonesia, itu bayar Yunani. Tanahnya itu Mas udah tak komplain, sakarpe dhewe nggak mau memperbaiki, akhirnya barangku itu bisa atasnya naik 1,5 sampai 2 cm, kesininya melebarnya bisa 1 sampai 2 cm. Bayangin kenaikan 2 cm atas samping bawah atau atas bawah samping itu kan dikalikan berapa ribu. Lah, jadi ini kontainer tuh nggak muat, pusing nggak Mas? Saya tuh sampai kemarin stuffing kontainer itu bisa bongkar muat, terus rampung ditoto itu bisa 3 kali sampai diinjek-injek barangku tuh. Supaya apa? Kok kontainer kok nggak muat toh? Turun lagi, toto meneh turun sampai kita hampir kena cas karena sudah mau lewat jam 12 malam itu, terus tak tutup. Akhirnya barangku yang kemarin di Performa Invoice itu tak ajukan, ini loh kubikasi saya, dia kan pesan ini, oh dihitung kubikasinya, oke, tak hitung kan, itu kan PI itu kan sebelum kita kerja toh, ada kontrak kerja itu kan sales kontrak itu. Nah itu kan sudah ditulis, saya ajukan PI, oh ukuran barang saya segini, jumlahnya segini, packingnya segini, terus kalau kontainer 20 feet itu kubikasinya sekian, oke, muat. Nah, saya udah PI tak kirimin ke buyer kirimin deposit,
saya proses. Nah akhirnya di perjalanan kan itu di luar dugaan kita toh. Lah itu di luar dugaan kita atau masalah itu terjadi. Nah, terus itu bagaimana saya ngantisipasinya? Yang kemarin foam ketebalannya 2 cm, tak jadiin foamnya hanya 1,5 cm. Itu pun tetap isik melebar, isik ada tambahan toh. Harusnya kemarin 1 cm, tapi kalau saya nekat pakai 1 cm, keamanan barang saya gimana? Kan harus mikir itu juga. Setelah itu Thomas, ya wes terjadi ya terjadilah, ternyata barangku yang tidak bisa muat 100 sekian, 100 seketan box, 110 130 berapa 100 lebih lah. Itu akhirnya gimana? Ayo dimarahin sama anunya, sama bayarnya. Agustina, bagaimana ini? Barangmu kok tidak bisa muat semua? Itu bukan barang sedikit loh nilainya. Bayangin mas, nilai 25 juta. Nek bayarin nesu, aku terus kayak dipotong selawe yuta ora mendem aku lek adol keramik ngendi ya. Akhirnya I'm sorry sir, tak jelaske. Terus aku pokoknya yo golek pembelaan. Oke lah, saya akan kirim. Kamu pesennya di mana? Kamu pesen lagi itu di mana? Dia ngomong, aku udah pesen di sana tapi udah berangkat. Oke, tolong diinfo. Pokoknya kalau masih di sekitaran Jogja, masih sekarang Jawa lah, aku bilang Jawa, nanti tak anter lah. Terus seminggu dia email mana, aku ono pengiriman sesuk endi mbak, Cirebon. Akhirnya sih barang 150 bok titip ning Cirebon. Bersyukur bayar pertama agak kecewa tapi bisa terselamatkan. Nah di situ mbak, kalau orang mau ekspor itu bener kehati-hatiannya. Jelas bukannya kita itu comel, galak sama karyawan, kedisiplinan itu harus ditegakkan. Masalahnya apa? Kita sudah menjalankan sesuai standar yang harus dijalankannya, ternyata ada kesalahan toh. Selalu itu setiap ekspor itu selalu sekali ekspor nanti ada kekurangannya, ini ekspor lagi kekurangannya. Jadi itu harus diminimalisir. Kesalahan pun tetap akan ada kesalahan. Nah itu bagaimana cara mengatasinya, cuma itu. Mungkin dari teman-teman Ini Bu, untuk penjualannya sendiri kan Ibu bilang tadi udah sampai ekspor kan, itu kemana aja Bu? Atau di Indonesia juga penjualannya di mana saja? paling jauh mungkin. Kalau ini semua ekspor semua. Semua ekspor, cuma kan ekspornya saya langsung sama tidak. Nah ini yang ekspor langsung itu saya sama tiga negara, yaitu Yunani, Dubai, sama ini next India, ya toh. Tapi kalau ekspornya tidak langsung sama saya lewat CV ataupun PT atau trading yang ada di Jogja, itu kan sudah 20 tahun yang lalu saya sudah meladeni seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Nah untuk ciri khas dari produk Ibu ini apa ya? Seperti anyaman itu. Khasnya itu ya gerabah kombinasi anyaman itu ciri khas kita, dan belum banyak yang toh, belum ada banyak yang bisa buat, makanya produknya laris. Punya ciri khas lah itu, sama bakar-bakar kayak itu, bakar grease semua ada kompor toh. Finishingnya itu finishing antik, finishing bakar. Nah itu bayar kan mereka suka. Nah fosil itu ciri khasnya bakar. Kalau sini ciri khasnya yang pertama adalah finishing bakar, yang kedua adalah gerabah kombinasi rotan. Kita mencari ciri khas dua itu. Kalau misalnya ada customer yang dari luar negeri, terus beliau tuh mau custom misalnya, itu melayani nggak Bu? Bisa melayani. Banyak yang custom itu juga bisa. Untuk rate harganya itu mulai dari yang misalnya yang rendah sampai yang paling mahal itu berapa Bu? Itu sudah include packing ya. Iya. Kalau include packing itu paling rendah di harga sekitar $8, sekitar 100.000 sampai 400.000 yang paling tinggi. Itu untuk menentukan harga itu dilihat dari segi pembuatan yang susah atau mungkin ada yang lainnya gitu? Penentuan HPP, harga pokok produksi itu ya, yang pertamanya itu biayanya itu misalkan segitu lempungnya habis berapa, terus nyetain itu borongannya itu berapa, nanti kan ditanya itu kan cetak ini borongnya piye yo. Nah itu besar dan kecil itu juga menentukan tingkat kesulitannya juga. Iya kalau sulit mereka akan minta upah lebih banyak, misalkan tingkat kesulitannya itu lebih, nanti harganya akan lebih, jadinya dari
tanah, tenaga, packaging mereka mintanya kayak apa, mau pakai kerat atau pakai box, terus nanti catnya apa. Kok jadi ini komponennya banyak. Nanti kalau harga borongnya murah tapi catnya kok mahal, ya nanti kan jadi plus bagi itu. Tapi kalau borongnya ada yang borongnya yang mahal, catnya yang mahal, itu ya semakin mahal lagi. Gitu cara nentuinnya. Ada yang mau tanya lagi nggak dari yang lain? Untuk media promosi, Bu. Media, nek selama ini media promosi saya cuma pameran ya Mbak, nek untuk ekspor. Untuk sebenarnya untuk online-nya cuma di IG atau di IG, Facebook, terus WA itu kan cuma kalau sudah punya kontak ya story-nya. Nah itu dia promosinya cuma itu. Kalau pameran itu yang offline-nya pameran, ya itu dapat kan buyer datang semua toh. Habis itu buyer tertarik kan dia pasti tinggal kartu nama. Di situ kita staples, kita simpen, habis pameran kita follow up buyernya gitu. Nanti kalau mereka tertarik akan berkelanjutan, terus negosiasi turunlah PO gitu. Tapi nek ndak yo kita email Bu, ngantek saya nggak dibales. Gitu. Ini IG-nya nanti di follow ya, yang belum follow nanti di follow ya. Bu, izin bertanya, kalau berkenan dijawab, untuk rata-rata pendapatannya 1 bulan itu berapa? Kira-kira saja. Rata-rata. Pendapatan kotor ya. Iya. Pendapatan kotor rata-rata per bulan 50. Sekitar itulah 50 juta kira-kira. Udah. Tutup lah gantian. Kamu lah. Oke Bu, baik mungkin segitu saja terkait wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.